Definisi constitutional engineering adalah suatu upaya sadar dan sistematis untuk membentuk dan merekayasa institusi politik dan hukum dalam kerangka konstitusi dengan tujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang demokratis, stabil, efektif, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Di Indonesia, constitutional engineering bisa dilihat dalam beberapa bentuk, antara lain Amandemen UUD 1945. Ini merupakan bentuk nyata constitutional engineering untuk memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan presiden, lembaga perwakilan, serta memperkenalkan mekanisme check and balance. Desain sistem pemilu, perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka adalah bentuk lain dari constitutional engineering yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat. Pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga-lembaga ini dibentuk untuk memperkuat prinsip demokrasi dan pengawasan desentralisasi dan otonomi daerah. Penerapan UU Otonomi Daerah UU Nomor 22 Tahun 1969 direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Merupakan upaya konstitusional engineering untuk membagi kekuasaan secara lebih adil antara pusat dan daerah. Tujuan konstitusional engineering di Indonesia adalah mencegah otoritarisme dan sentralisasi kekuasaan, memastikan mekanisme check and balance berjalan secara efektif, menyelesaikan konflik melalui desain institusi politik yang inklusif. Asal-usul dan perkembangan konsep constitutional engineering bermula lahir dari pengalaman politik negara-negara plural. Pada abad ke-20, banyak negara yang memiliki masyarakat plural, majemuk secara etnis, agama, bahasa, atau budaya yang mengalami konflik politik berkepanjangan. Maka muncul gagasan dapatkah sistem politik dirancang agar cocok dengan realitas sosial masyarakat. Dari sinilah muncul gagasan constitutional engineering, yaitu bahwa konstitusi bukan hanya aturan hukum tetapi juga alat rekayasa sosial dan politik. Hal ini dikemukakan oleh tokoh Arend Lipschart, yaitu seorang ilmuwan politik asal Belanda Amerika. Arend Lipschart ini sangat berpengaruh dalam mengembangkan teori ini pada tahun 1960-an hingga tahun 1990-an. Gagasannya, ia memperkenalkan konstitusional demokrasi, yaitu sistem demokrasi yang dirancang khusus untuk masyarakat majemuk, menekankan pentingnya kompromi, representasi proporsional, otonomi kelompok, dan veto minoritas, serta mengkritisi pendekatan one size fits all dalam demokrasi. Melalui karya-karyanya seperti Demokrasi in Plural Societies pada tahun 1977 dan Constitutional Lessons for Divided Societies tahun 2004, Lipschart mengusulkan bahwa desain konstitusi ini bisa membantu mencegah konflik, menjaga kohesi sosial, dan menumbuhkan demokrasi. Penerapan awalnya dimulai di Afrika Selatan pada tahun 1990-an. Setelah apartheid, Afrika Selatan melakukan perombakan total terhadap konstitusinya. Dibentuklah sistem yang menjamin hak semua ras dan golongan. Proses perancangannya dianggap sebagai salah satu contoh konstitusional engineering yang paling sukses di dunia. Kemudian Irak, yaitu pasca invasi AS 2003. Dalam konteks pasca konflik, konstitusional engineering digunakan untuk membagi kekuasaan antara kelompok agama dan etnis. Irak membentuk Dewan Pemerintahan Sementara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, serta membuat konstitusi sementara. Pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2005, konstitusi permanen Irak diadopsi melalui referendum nasional. Selanjutnya, contoh penerapan constitutional engineering di Indonesia bisa dilihat dari beberapa upaya untuk merevisi undang-undang, khususnya dalam konteks pemilu dan pengaturan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi atau MK beberapa kali memberikan panduan atau usul rekayasa konstitusional kepada pembentuk undang-undang, seperti saat merevisi undang-undang pemilu untuk mencegah potensi terlalu banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu berikut beberapa contoh konkretnya. Yang pertama,
revisi Undang-Undang Pemilu terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi pernah menyodorkan 5 poin panduan kepada pembentuk undang-undang saat merevisi Undang-Undang Pemilu. Tujuannya antara lain untuk memastikan semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam mengusulkan pasangan calon, tanpa didasarkan pada presentase kursi atau perolehan suara. Selain itu, ada juga usulan untuk mencegah dominasi partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, serta memberikan sanksi bagi partai yang tidak mengajukan pasangan calon. Kesimpulannya adalah constitutional engineering di Indonesia merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis dalam menyesuaikan aturan-aturan konstitusional dengan dinamika politik, sosial, dan perkembangan demokrasi yang terus berubah. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta proses legislasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, rekayasa konstitusional ini berfungsi sebagai mekanisme adaptif untuk menjaga keseimbangan yang harmonis antara berbagai kepentingan. Di satu sisi, konstitusional ini memastikan perlindungan hak politik partai politik termasuk partai-partai kecil agar tetap memiliki ruang dalam sistem demokrasinya. Di sisi lain, rekayasa ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas dan stabilitas sistem pemerintahan agar tidak terjadi fragmentasi politik yang berlebihan yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan negara. Dengan demikian, constitutional engineering menjadi alat vital untuk mengakomodasi aspirasi rakyat secara lebih luas, inklusif dan adil, sekaligus menjaga keberlangsungan dan kualitas demokrasi di Indonesia.